semua gambar diri kecil bersih belum ternoda. Pikirku pun melayang, dahulu penuh kasih. Teringat semua cerita orang tentang riwayatku. Kata mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu ditimang. Nada-nada yang indah selalu terurai darinya. Tangisan nakal dari bibirku takkan jadi derita. Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali dengan saya Miss Yuli dalam acara talk show. Dan talk show kali ini kita akan membahas tentang hari yang sangat spesial. Hari yang sangat spesial ini adalah Hari Ibu. Seperti kita ketahui semua bahwa ibu adalah seorang malaikat yang tak bersayap di dunia ini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan menghadirkan dua wanita hebat. Nah, dua wanita hebat itu siapa saja? Dari yang pertama di sini adalah bintang tamu kita adalah Ibu Yeyen, dan yang kedua adalah Suster Bernardi. Mengapa saya bilang mereka berdua adalah wanita hebat? Saya mengatakan wanita-wanita ini adalah superwoman. Yang pertama dari Ibu Yeyen di sini, kita semua tahu bahwa Ibu Yeyen adalah mompreneur. Selain itu, Mama Melki ini juga terkenal dengan anak-anak yang sungguh sangat berprestasi di sekolah. Bukan begitu, Ibu? Iya, betul. Iya. Dan yang kedua adalah Suster Bernardin. Nah, Suster Bernardin ini kalau misalnya Bente, beliau tidak mempunyai putra atau putri. Jangan salah, Suster Bernardin di sini anak didiknya banyak sekali di seluruh Indonesia. Bukan begitu, Suster? Ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Hari Ibu. Nah, setelah kita perkenalan dengan para wanita hebat di sini, kita akan melakukan question and answer. Jadi ada beberapa pertanyaan yang kita bisa ulas bersama, kita bahas bersama. Untuk Mama Melki, Ibu Yeyen yang terkasih, yang saya tahu adalah beliau ini adalah ibu yang super hebat. Kenapa saya bilang super hebat? Karena beliau mempunyai 3 putra dan putri yang sangat berprestasi, lalu sebagai istri yang sangat luar biasa hebatnya selalu mendampingi suaminya. Benar begitu? Iya, benar. Oke. Nah, ibu, menurut pandangan saya ibu itu bukan hanya seorang wanita saja ya, tapi ibu itu adalah bisa menjadi seorang manajer. Lalu ibu juga bisa menjadi seorang perawat, bisa menjadi guru, lalu menjadi apapun itu. Dan yang jelas ibu itu adalah sumber kekuatan dari rumah tangga. Oke? Untuk Mama Melki, bisa nggak sih menjelaskan bedanya jadi seorang wanita saat Mama Melki ini masih belum menikah sama bedanya setelah menjadi ibu? Perbedaannya sangat ini ya. Kalau belum menikah itu saya tidak bisa merasakan. Jadi Tapi hanya bisa melihat gitu ya. Hanya bisa melihat apa yang ibu saya lakukan untuk anak-anaknya. Jadi apa-apa itu anak, apa-apa itu anak. Seakan-akan untuk dirinya sendiri saja dia tidak peduli. Walaupun kita anak-anaknya sering menyakiti beliau, tapi beliau tidak pernah mengeluh. Dan sekarang setelah sebagai seorang istri dan benar-benar sebagai seorang ibu, di situ saya merasakan apa yang ibu saya rasakan dulu. Dan saya pun melakukan apa yang ibu saya lakukan untuk anak-anak saya. Jadi bisa dibilang intinya seorang ibu itu
pasti akan memprioritaskan anak dalam keadaan apapun dan bagaimanapun anak yang sama. Intinya selalu berkorban. Iya, apapun benar. dikorbankan Iya, untuk anak apapun. ya. Perasaan, Tenaga, semuanya untuk anak ya Bu. Waktu Luar ya, biasa. betul sekitar waktu. Dan untuk Suster dan Nadine, menurut Suster seberapa penting peran ibu di dalam rumah tangga? Kalau seorang ibu memang menurut saya itu segalanya. Ibu itu sungguh-sungguh nyawa kehidupan saya. Saya mulai hidup itu dimulai dari rahim seorang wanita, yaitu ibu saya. Disitulah saya mulai kehidupan, kemudian juga tumbuh kembang di situ. Sampai ibu melahirkan itu memang perlu pengorbanan ya. Iya, Pengorbanan nyawa Ya, betul. ya. Jadi kehadirannya itu sungguh-sungguh membawa kegembiraan tersendiri, sukacita, kenyamanan, semangat. Kalau itu terasa sekali waktu saya kecil itu ya. Kalau tidak ada ibu itu seperti hampa gitu ya. Hampa Seperti ya, hamba ada- nggak ada hamba. rasanya ya. Seperti ada sesuatu yang kurang gitu. Kalau ada ibu itu pernah semangat gitu ya. Jadi kalau belajar itu sudah tidak usah dikejar-kejar lagi, karena ibu penuh perhatian, waktu yang berkualitas, mendampingi dengan penuh kasih dan cinta. Jadi meskipun di rumah ada edisi mama ngomel-ngomel itu, tapi tetap Iya. aja liwat semuanya Iya. ya. Iya, Oke. Lalu untuk Mama Melki, Mama Melki ini kan jam terbangnya tinggi banget gitu ya. Lalu pertanyaan saya, bagaimana kiat-kiat membagi waktu antara menjadi seorang istri, ibu, dan mompreneur di sini? Dan saya rasa itu bukan hal yang gampang. Iya. Mungkin kita bisa bagi tips di sini bersama-sama dengan mama-mama yang lain. Ya, mungkin bagi semua ibu dimanapun pasti akan melakukan hal yang sama seperti saya ya. Iya. Kerja-kerjaan dengan waktu mungkin. Tapi demi anak, apalagi kita kerja sendiri, tidak kerja sama orang, rasanya tidak ada batasnya kalau waktu itu. Jadi mulai dari bangun tidur, mulai dari mengerjakan pekerjaan rumah tangga, sampai menyiapkan keperluan anak-anak, dari A sampai Z, mandi, sarapan, itu terlebih dahulu dilakukan. Setelah itu semua selesai, anak-anak sudah siap untuk belajar, lalu kita bisa bantu suami di toko, karena kerja sendiri, tidak ada orang yang bantu-bantu. Jadi, masa pandemi ini anak-anak kan belajarnya di rumah, jadi ya saya juga harus ikut menemani mereka belajar. Jadi mereka juga belajarnya di toko. Jadi toko itu tempat segalanya, tempat belajar iya, tempat mencari uang iya, tempat bermain iya, Merawat. iya. Karena kalau anak-anak belajar di belakang, otomatis saya tidak bisa bantu suami. Kalau anak-anak di depan, semuanya bisa jalan, belajar bisa, cari uang bisa, suster, sama bermain juga bisa. Gitu. Mengerjakan sendiri ya, Iya, tanpa ada pembantu. Iya, benar-benar sendiri. Itu kenapa saya bilang kenapa Mama Melki ini luar biasa hebat, karena dia tidak ada helper gitu. Sedangkan kalau misalkan dengan posisi wanita yang mempunyai beberapa putra dan putri dan dengan satu helper itu mungkin rasa lelahnya tidak sepadan atau tidak sama dengan yang tanpa helper. Tapi saya tidak mengatakan bahwa bukan ibu yang baik, semua ibu itu baik, Iya. dan semua punya tujuan yang sama, ingin anaknya sukses semua. Iya, Dan betul. satu lagi, menurut saya ibu itu nggak boleh sakit ya. Ibu itu nggak boleh sakit, mulutnya harus, mulutnya juga harus bagus. Karena kalau misalkan seorang ibu mulutnya berantakan, itu bukan hanya saja yang anak dimarah-marahin, tapi mungkin suami juga kena marah ya Bu ya. Semuanya seisi rumah. Semuanya, oke. Dan ada satu tips di sini ya Bu ya, saya memberikan tips di sini untuk tetap menjaga kesehatan, untuk tetap menjaga mood. Nah, di sini saya akan show beberapa produk buatan dari asli Bondowoso. Ini adalah teh Bounty. Jadi teh Bounty di sini fungsinya bukan hanya sebagai teh aja atau minuman ringan, tetapi juga teh yang bisa memberikan relaksasi. Ini penting untuk setiap mama. Karena mama yang moodnya bagus, rumah itu berasanya wow banget, ya, Nyaman. selalu aman, bahagia. Tapi kalau mama sakit,
mama moodnya bagus, aduh ambiar deh semuanya. Ya, sekarang kita mulai minum bareng-bareng ya. Iya. Kita nikmati. Kita nikmati teh bounty. teh bounty khas dari Bondowoso. Seger banget loh Segar. pemirsa. Gimana suster rasanya? Langsung rileks. Langsung relax banget. Gimana mau Melki? Beda ya sama Beda ya? teh-teh yang lain yang pernah saya rasakan. Ya, kenapa Oke, beda? mantap. Karena ini tehnya benar-benar bisa meningkatkan mood dan rasa relaksasinya bisa meningkat gitu. Dan untuk masa pandemi ini sangat penting untuk menjaga kesehatan kita. Betul. Lalu untuk Suster Bernadine, sebagai wanita yang mempunyai banyak banget anak didik ya Suster ya, bisa bagi tips nggak bagaimana cara mendidik pondasi karakter yang bagus untuk para siswa di sini? Mungkin Suster bisa memberikan tips yang sudah senior banget ini sebagai seorang guru Iya. ya. Kunci pertama sebenarnya untuk penanaman karakter yang baik itu kunci pertama itu adalah cinta. Cinta ya. Ya, Suster. cinta yang tulus yang kita berikan kepada anak-anak. Kalau sudah menyentuh hati anak, rasa perasaan anak merasa dicintai, mereka otomatis itu dia akan menurut apa yang kita mau. Kita arahkan yang baik, entah itu kejujuran, entah itu untuk kerajinan dalam belajar, beribadah, dan lain sebagainya itu kita tidak begitu suka untuk mengarahkan, untuk mengajar. Jadi inti utamanya adalah cinta, karena dengan Yang cinta yang tulus itu bisa menanamkan siswa dan siswi di sini nih merasakan kenyamanan gitu ya Suster. Kenyamanan. Jadi kalau sudah nyaman, anak itu mau diapain aja juga nurut ya Suster ya. Nyaman, rasa aman. Aman, Karena nyaman gitu. dicintai, rasa aman. Dan apa sudah diterapkan Suster di sekolah ini? Sudah. Sudah. Itu sejak siswa masuk di pintu gerbang itu sudah kami sambut dengan penuh kehangatan, dengan sapa salam, dengan senyuman. Terus kita persilahkan untuk masuk dalam kondisi yang nyaman juga di kelas masing-masing. Oh gitu. Jadi memang sudah dari awal masuk udah ditanamkan pendidikan karakter untuk selalu senyum, sapa dan salam. Luar biasa. Dan untuk Mama Melki ini dengan kondisi pandemi seperti ini, lalu di era global seperti ini, bagaimana cara menanamkan pendidikan karakter pada putra-putri di rumah? Soalnya yang saya tahu Melki itu anaknya benar-benar sopan santunnya pol banget. Ya, betul. Ini kalau saya itu ke anak ya seperti yang suster bilang tadi, karena saya juga sering dengar parenting dari suster kan, kita sering dapat. jadi di situ saya tanamkan juga di rumah bagaimana kita mengetahui kalau anak itu kurang kasih sayang, dia itu akan mendekat ke kita, dia akan peluk ke kita. Ya jadi yang saya dengar dari suster saya terapkan di rumah juga. Jadi setiap malam kami berkumpul untuk berdoa. Selesai berdoa, saya cium mereka satu persatu, saya peluk dan saya bisikkan ke telinga mereka kata-kata untuk menguatkan mereka, untuk menyemangati mereka. Sampai si kecil pun yang tidak tahu selalu minta, aku juga mau dibisikin dong. Itu saya dapat dari suster. Jadi anak-anak itu akan merasa termotivasi gitu. Jadi setiap malam selalu saya lakukan itu selesai kami berdoa. Terus untuk menyikapi era globalisasi ini, dulunya saya memang tidak pernah mengizinkan mereka untuk memegang HP. Sama sekali tidak pernah memegang HP mereka kecuali libur panjang. Nah, karena musim pandemi, pelajarannya secara online, ya mereka pegang HP selama proses belajar. Selesai belajar, HP saya ambil kembali. Tega tidak tega, harus tega. Karena seperti Suster bilang, kita harus punya komitmen. Apa yang kita komitmen, itu harus dilakukan. Kalau tidak, ya katakan tidak. Jadi mereka pasang muka melas pun ya saya biarin aja. Selain saya menerapkan apa yang sudah saya dapat dari parenting yang diberikan oleh suster ke para wali murid di SDK ini,
saya juga selalu mengingatkan ke anak-anak, kalian selain rajin belajar, kalian juga harus rajin berdoa. Karena belajar dan berdoa itu beriringan. Jadi tidak mungkin belajar aja tanpa berdoa, berdoa aja tanpa belajar. Jadi semuanya beriringan. Terus saya juga selalu menceritakan ke mereka saat kita kumpul, walaupun di tempat tidur ya, saya selalu bercerita tentang saya, tentang papanya, bagaimana prestasi kami. Jadi kami itu selalu berprestasi di sekolah sehingga bisa meringankan beban orang tua, bisa bebas SPP. Itu selalu saya ceritakan ke anak-anak. Ya, tujuannya untuk memotivasi mereka, gitu. Oh, luar biasa. Jadi ada treatment sendiri Iya. sebelum tidur ya, Iya. seperti sambil Iya, meditasi benar-benar. gitu ya. Jadi itu dilakukan sambil tidur, walaupun hal yang kecil ya, Iya. tapi bagi mereka ya sangat berarti. Iya, luar biasa. Jadi Iya. alam bawah sadar pun tetap dimotivasi. Iya, iya benar. Ya itu dari suster juga. Oh, dari suster. Iya. Begitu Suster anak, melekat. iya begitu anak-anak tidur, silakan bisikkan di telinga mereka apa keinginan kita. Iya, di sounding, Iya, dikasih jadi positif. saat mereka tidur selalu dibisikkan, kamu ingin jadi dokter, dalam nama Yesus kamu bisa jadi dokter. Di dokter itu maka bilang kalau bisa kamu harus dapat beasiswa seperti kita. Oh, jadi dokternya tuh murah. Jadi bisa ya, Dengan kenapa bantuan nanti beasiswa. ya, Iya. langsung copy paste ilmu nih saya Iya. yang pemirsa. Oke, untuk Suster Bernardine, mungkin ada pesan-pesan sendiri untuk para ibu di dunia di sini yang ingin Suster sampaikan. Ya, untuk para ibu, saya pertama-tama mengucapkan siap untuk Hari Ibu, ya, para ibu. Kami berharap untuk para ibu supaya berikan kepada anak-anak itu cinta yang tulus, cinta yang ikhlas, dan juga ciptakan rasa aman di rumah, terutama karena di rumah itu adalah ibu adalah pendidik yang pertama dan utama. Nah, bagaimana untuk menciptakan rasa aman itu? Ya, jangan pelit-pelitlah untuk memberikan pujian. Ya, kalau anak berprestasi, entah itu bisa merapikan tempat tidur, bisa mandi sendiri, merapikan tempat makan, tempat bermain, itu kan prestasi yang kecil-kecil di rumah. Itu berilah pujian, Lalu kasih apresiasi, Suster. Ya. apresiasi, dan juga waktu yang berkualitas pada saat di rumah itu ya, coba kumpul bersama, olahraga bersama, nonton bersama, makan bersama, jangan beraktivitas sendiri-sendiri, atau mendampingi belajar sama main HP atau TikTok sendiri ya. Ya, itu ya, bukan waktu yang berkualitas. Kalau saat bersama dengan anak total, supaya total berada waktu bersama anak. Dan juga pelayanan, kalau anak belum bangun, kita bangunkan, kita siapkan sarapan, makanan bergizi, kita mengantar ke sekolah. Kemudian kalau bagaimana anak sakit, itu kita merawat dengan tulus, dengan kasih, entah itu diberikan obat atau dibawa ke dokter, ya. Dan juga sentuhan-sentuhan fisik itu amat sangat diperlukan, ya. Rasa dicintai kalau sebelum tidur kita menyayang dengan ciuman, dengan pelukan, dengan rangkulan, dengan tepukan dan menentukan. Itu lakukan setiap hari. Dan juga perlu juga pemberian penghargaan. Ya, kalau anak berprestasi, ya Berupa hadiah gitu? berupa hadiah. Ya, meskipun hanya kecil, ya. Ya, itu sering saya lakukan. Itu kamu lakukan. Ya kan saya sempat nanya juga ke suster kan, Ya. kalau anak itu berprestasi apa salah kalau kita berikan hadiah? Kan saya sempat tanya itu. Itu perlu, ya. Untuk motivasi Untuk selama Iya. motivasi, ya. anak merasa disayang, merasa termotivasi. Nah, para ibu silahkan kita memulai atau melanjutkan untuk memberikan cinta yang tulus, yang ikhlas, karena ibu adalah pemberi kehidupan bagi anak-anak dan seluruh keluarga. Seperti ibu bumi, alam semesta itu memberikan kehidupan tanpa pamrih, selalu menumbuhkan dan memelihara segala makhluk yang ada di bumi di atas ini. Tulus ikhlas ya, Suster ya.
Terima kasih untuk jawabannya. Dan untuk Mama Melki, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk para ibu? Kita share Iya, ilmu. kalau pesan sih rasanya ini ya, karena pasti semua akan melakukan hal yang sama seperti yang sudah saya tadi bilang. Cuman ya seperti suster bilang tadi, yaitu kita luangkan waktu, walaupun sebentar, walaupun hanya di tempat tidur, luangkan waktu untuk berkumpul bersama keluarga, untuk berdoa bersama keluarga, karena dengan berkumpul bersama walaupun sebentar itu manfaatnya besar banget. Keakraban sama keluarga itu benar-benar bertambah, benar-benar semakin kuat. Terus di samping itu juga untuk anak, kita harus bisa menjadi sahabat di situ. Karena bagaimanapun juga kita harus punya waktu untuk mendengarkan keluh kesah mereka, mendengarkan cerita mereka. Karena anak-anak saya semuanya terbuka, hal sekecil apapun dia ceritakan ke saya. Jadi di situ saya beri masukan, saya beri nasihat kalau itu yang mereka butuhkan. Dan satu lagi, selalu bersyukur. Iya, Selalu bersyukur dalam segala hal, baik suka baik duka, belajar untuk bersyukur. Itu bersyukur. Itu kunci dari Iya. bahagia. Iya. Mendengar itu. Iya, itu juga selalu meletakkan keluarga itu, kalau saya loh ya, kalau saya nggak tahu kalau yang di rumah, tapi saya rasa pasti sama. Kalau saya itu dalam keadaan sedih, dalam keadaan bosan, dalam keadaan mengeluh di situ, susah di situ, saya nggak pernah cerita ke orang. Cuman saya tanam di pikiran saya punya keluarga, saya punya anak-anak. Jadi keluarga itu selalu ada di sini, terutama anak-anak. Itu yang menguatkan saya selalu. Jadi melewati hal sulit apapun bisa dilewati dengan adanya keluarga dan Tuhan tentunya. Benar-benar luar biasa. Dan ya bisa? Saya salut ya dengan ibu yang ibu berprestasi. Iya, ibu Ada berprestasi. siswa berprestasi, ada guru berprestasi, ibu berprestasi. Ibu berprestasi. Ya. Mama hebat ini nih. Ini ada titipan dari ibu tercinta. Boleh ya? Ya. Oh, betul. Ini sudah waktu kecil. Dari Iya. mama tercinta. Aduh. Terima kasih, Suster. Ini ini ada ceritanya. Oh, ada ceritanya. Mungkin bisa dibagikan Iya. ceritanya untuk Jadi pemirsa di sini. memang benar-benar ibu itu luar biasa ya. Dalam keadaan apapun dia selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik ke anak-anaknya ya. Jadi dulu waktu saya kecil, jadi tergolong hidupnya itu masih susah. Saya anak kedua dari 4 bersaudara, perempuan sendiri. Untuk bisa punya boneka itu susah banget, karena uang yang ada itu hanya untuk makan. Kadang mama saya pun tidak makan, yang penting anak-anak yang makan gitu loh. Jadi untuk beli boneka, saya ngomong, aku ingin punya boneka. Kan teman-teman banyak yang punya boneka juga kan. Jadi kalau main tuh mereka ngeluarin boneka lah, saya ngeluarin apa, mikir gitu. Ya sudah, zaman dulu kan bisa kita main ulek-ulekan apa, ya sudah main tanaman-tanaman aja. Jadi mau minta beli boneka tuh susah, jadi harus nunggu saya sakit dulu. Waktu itu saya sakit, mau dioperasi di sini. Nah, baru bisa dibelikan boneka. Hanya satu, itu pun hanya satu. Nggak kayak anak-anak sekarang ya, bonekanya seabrek-abrek. Jadi itu hanya bisa beli satu, itu pun saya beli sama bapak saya almarhum. Karena mama saya sibuk jualan. Jadi saya ke toko boneka sama papa, almarhum papa. Saya belum bisa memilih. Jadi hanya papa yang milihin boneka beruang. Kecil banget. Bahkan bonekanya sudah dipakai main sampai lapuk, sampai soek pun papa yang jahit. Jadi di sini saya sangat berterima kasih, sangat bersyukur Tuhan menganugerahkan seorang ibu yang benar-benar kuat. Jadi tidak hanya papa yang kerja, ibu juga kerja banting tulang. Jadi di sini bagi saya bukan hanya ibu yang spesial, papa juga spesial. Dimanapun kalian berada, Yayan bilang, Yayan sangat mencintai kalian. I love you mom, I love you pa.
bonekanya menjadi obat kerinduan. Menang cinta. Bener-bener suster, terima kasih Cinta yang banyak. mendalam, ya. Cinta yang dalam dari seorang. Bu Yuli kayaknya ini untuk Bu Yuli sesuai dengan orangnya, bonekanya kecil. Orangnya kecil. Oke, terima kasih suster. Terima kasih suster. Aduh. Terus ini langsung telepon mama ini. Kamu dapat boneka gitu ya, sambil mengenang masa Iya. itu ya. Aduh, oke, well, pemirsa, sampai kita pada penghujung acara. Pada kesempatan ini kami semua mengucapkan Hari Ibu. Terima kasih untuk para mama-mama kita, dan kami selalu mendoakan kebaikan, kesehatan, serta kebahagiaan untuk mama yang lagi di rumah, atau mama yang mungkin keluarganya sudah tidak berkumpul kembali. Oke, terima kasih saya ucapkan untuk Suster Bernardine. Sama-sama. Terima kasih untuk Ibu Yeye, Mama Melki. Oke, pemirsa, terima kasih telah menyaksikan acara talk show kami. Pesan saya, tetap selalu jaga kesehatan, jaga mood tubuh kita dalam masa pandemi ini, karena kesehatan tidak bisa ditebaknya. Saya Yuli, acara ini saya tutup. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih. Kasih Ibu kepada kita tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Kasih Ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia.